Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulizan Erlangga, NPM 244111090, Prodi S1 Manajemen. Halo semuanya, selamat malam. Di video pembelajaran ini, pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat paling penting dalam dunia organisasi dan perusahaan, yaitu Daily Falling Leadership and Cross Cultural Diversity, atau mengembangkan kepemimpinan dan keberagaman lintas budaya. Di era globalisasi seperti sekarang, secara pemimpin tidak hanya membutuhkan kemampuan mengatur pekerjaan, tapi juga harus mampu memahami perbedaan budaya, membangun komunikasi yang baik, dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pada video kali ini saya akan membahas pengertian pengembangan kepemimpinan, pentingnya keberagaman budaya, serta bagaimana seorang pemimpin dapat mengelola perbedaan tersebut dengan baik. Nah, pengertian leadership development. Pertama, kita akan membahas tentang pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Pengembangan kepemimpinan adalah proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap seorang agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Nah, seorang pemimpin bukan hanya seorang yang memberikan perintah, tetapi juga seorang yang mampu mengarahkan, memberikan motivasi, dan membantu anggota tim mencapai tujuan bersama. Ada beberapa kemampuan yang penting yang hanya memiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan pendapat anggota tim, dan menciptakan komunikasi yang terbuka. Dan yang kedua adalah kemampuan mengambil keputusan. Dalam organisasi, kepemimpinan sering menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, kepemimpinan harus mampu menganalisis situasi dan menentukan keputusan yang tepat. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan yang untuk memahami dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun memahami perasaan orang lain. Nah, dengan kecerdasan emosional, seorang pemimpin dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Nah, kemudian pengertian cross cultural diversity. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang cross cultural diversity atau keberagaman lintas budaya. Keberagaman lintas budaya adalah kondisi di mana terdapat perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan, nilai, dan cara berpikir dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, saat ini masih banyak perusahaan memiliki karyawan dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Nah, keberagaman budaya memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Pertama, keberagaman dapat meningkatkan kreativitas. Orang dengan latar belakang berbeda dengan memberikan ide dan sudut pandang yang berbeda sehingga membantu perusahaan menemukan solusi yang lebih baik. Nah, yang kedua, keberagaman dapat meningkatkan kemampuan kerjasama. Nah, ketika setiap orang saling menghargai perbedaan, kerja sama dalam satu tim menjadi lebih efektif. Nah, yang ketiga itu keberagaman membantu perusahaan memahami pelanggaran dari berbagai budaya. Namun keberagaman juga memiliki tentang seperti perbedaan cara komunikasi, biasa kerja, dan potensi kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola keberagaman tersebut. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam mengelola keberagaman budaya. Nah, seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan lingkaran kerja yang menghargai keberagaman. Hal pertama yang harus dilakukan pemimpin adalah menciptakan lingkungan yang efektif. Lingkungan yang efektif adalah lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Pemimpin harus memperlakukan semua anggota tim secara adil tanpa membedakan latar belakang budaya. Nah, hal yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antar budaya. Pemimpin harus memahami bahwa setiap budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda. Contohnya, ada budaya yang terbiasa menyampaikan pendapat secara langsung,
Tetapi ada yang juga budaya yang lebih menggunakan secara halus. Kepemimpinan harus mampu menyesuaikan cara komunikasi agar tidak terjadi konflik. Kemudian ada yang ketiga, adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar penting dalam sebuah tim. Pemimpin dapat membangun kepercayaan dengan bersikap jujur, konsisten, dan menghargai setiap anggota tim. Kemudian contoh dalam dunia kerja. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki karyawan dari Indonesia, Jepang, dan Amerika. Nah, setiap karyawan memiliki kebiasaan dan cara bekerja yang berbeda. Jika pemimpin tidak memahami perbedaan tersebut, bisa terjadi kesalahpahaman. Namun, jika pemimpin mampu mengelola keberagaman dengan baik, perbedaan tersebut dapat menjadikan kekuatan. Perusahaan dapat memiliki lebih banyak ide, meningkatkan inovasi, dan mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulan video pembelajaran yang saya sampaikan, pengembangan pemimpinan yang sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang efektif. Pemimpin masa kini tidak hanya membutuhkan kemampuan manajemen, tetapi juga harus memiliki pemahaman terhadap keberagaman budaya. Keberagaman lintas budaya dapat menjadi sebuah kekuatan apabila dikelola dengan komunikasi, rasa hormat, dan kerja sama yang baik. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang kepemimpinan dan keberagaman budaya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.